Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah disahkan oleh DPR yang dipimpin Ketua DPR dari PDIP, Puan Maharani. Berbagai kritik dan demonstrasi di berbagai daerah tidak menghambat syahwat DPR dan para politisi yang sudah kebelet ingin agar prajurit aktif TNI lebih masuk ke ranah sipil. Beberapa poin yang perlu dicermati adalah pertama, penambahan kewenangan, di mana sekarang TNI memiliki kewenangan untuk ikut membantu menghadapi ancaman cyber. Nah, ancaman cyber ini kan luas. Apakah juga akan ikut mengawasi kegiatan di media sosial, memantau status-status netizen atau berita-berita online? Mari kita tunggu. Hal kedua juga penambahan kewenangan perwira militer aktif di ranah sipil dari tadinya 10 lembaga atau kementerian, sekarang menjadi 14 lembaga yang boleh dijabat oleh perwira militer aktif tanpa harus mengundurkan diri. Dari 10 lembaga menjadi 14 itu cukup banyak lah. Terlebih penambahannya di wilayah atau lembaga yang cukup strategis seperti Kejaksaan Agung dan Narkotika Nasional. Artinya mungkin TNI akan turut dalam pemberantasan narkotika. Artinya selama ini TNI kan di BKO, bawah kendali operasi polisi. Dengan adanya revisi undang-undang ini, maka bisa saja TNI langsung bergerak sendiri melakukan penggerebekan ke sarang-sarang narkotika. Jika hasilnya baik, ya kita akan dukung sepanjang memang setelah kondisinya teratur, narkoba sudah bisa diberantas, ya kembali ke barak. Yang kita khawatirkan justru kondisinya akan lebih parah karena kemudian ada dua lembaga bersenjata, polisi dan TNI, yang memiliki kewenangan yang sama. Kalau kemudian terjadi backing-membacking, bagaimana? Seperti kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung itu. Kita punya sejarah kelam, kita punya catatan-catatan yang buruk tentang pembackingan tempat judi, narkoba, dan lain-lain oleh aparat, baik TNI maupun polisi. Ada catatan-catatan itu. Maka kemudian kita jadi khawatir. Hal lainnya adalah penambahan masa pensiun bagi prajurit TNI. Untuk Bintara dari 53 menjadi 55. Artinya ketika kemarin tentara yang kelas Bintara tadi itu, kelas kopral dan lain sebagainya itu usia pensiunnya 53 tahun, besok sampai 55 tahun. Kemudian kelas kolonel ke bawah ada letnan kolonel, mayor, kapten, termasuk perwira pertama, letnan, itu menjadi 58 dari sebelumnya 55. Untuk perwira tinggi kelas jenderal ya, jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu bisa sampai 60 tahun. Nah, ada pengecualian bagi jenderal yang sedang menduduki jabatan fungsional, usianya akan ditambah sesuai tingkatannya. Untuk brigjen ditambah 1 tahun, maijen ditambah 2 tahun, letjen ditambah 3 tahun, dan jenderal penuh, jenderal bintang 4 ditambah 4 tahun. Dengan demikian maka jenderal bintang 4 bisa pensiun sampai usianya 64 tahun atau bahkan lebih jika kemudian presiden menganggap tenaganya masih digunakan. Artinya apa? Akan ada penumpukan perwira aktif di tubuh TNI. Karena usia pensiunnya mundur, maka mereka, sementara yang baru-baru kan terus naik. Secara reguler kepangkatannya terus naik.
Nah, penumpukan para perwira-perwira aktif ini, misalkan tanpa jabatan, itu mau dikemanakan? Ujung-ujungnya ketika terjadi penumpukan perwira aktif di Mabes TNI, kemungkinan juga akan diwacanakan kembali untuk menambah wilayah sipil, lembaga atau kementerian sipil untuk boleh diduduki oleh prajurit aktif lagi. Jadi kalau saya melihatnya ini baru permulaan. Nanti akan ada lagi, dan pada akhirnya kita benar-benar kembali ke zaman Orde Baru. Jadi jangan pernah lelah untuk menyuarakan tentang pentingnya supremasi sipil, karena itu adalah ruh dari demokrasi.